Pemirsa, kasus pelanggaran etik dan skandal suap Wahyu Setiawan mencoreng kehormatan dan kemandirian KPU RI. Untuk membahasnya lebih jauh, telah hadir bersama saya di studio Koirunisa Agustiati, peneliti Perludem, dan juga Wirdian Ningsi, mantan anggota Bawaslu RI. Dan nanti kami juga tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Parpol UI, Mulyadi, yang nanti akan bergabung. Saya akan ke Mbak Nisa terlebih dahulu dari Perludem. Apakah menurut Perludem, Ketua KPU dan juga komisioner KPU yang lainnya itu bertanggung jawab dalam kasus Wahyu Setiawan karena telah melakukan membiarkan Wahyu bertemu dengan pihak-pihak yang terkait dengan politisi Harun Masiku? Ya, secara moral tentu iya, karena kan KPU ini kalau kita lihat di konstitusi ya, KPU itu kan sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri ini ada di konstitusi dan diperjuangkan ya, ada kata mandiri ini kan diperjuangkan. Mandiri itu maksudnya ya bebas dari kepentingan manapun gitu, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Nah, secara moral anggota KPU itu harus membatasi dirinya dari tadi itu kan pasti akan banyak yang menghubungi, namanya juga urusan pemilu, pasti ya ada kepentingannya macam-macam. Nah, pasti akan ada yang ngajak ketemu. Nah, bagaimana sekarang di KPU punya sistem pengendalian internal gitu ya? Apakah selalu dikomunikasikan, misalnya, oh ini ada yang ngajak bertemu saya dari partai gitu ya? Itu sebenarnya harusnya dikomunikasikan dengan sesama anggota KPU supaya juga tahu gitu ya yang mendekati siapa. Karena kan tidak bisa kalau ini tidak dibangun sistemnya gitu ya. Akhirnya kan jalan sendiri seperti kasusnya Pak Wahyu kan. Dia bilang, oh dia bisa jalan sendiri gitu. Pak Arief bilang, saya nggak bisa kontrol. Kenapa tidak bisa dikontrol gitu ya sebagai ketua dan sebagai sebuah sistem? Karena KPU ini kan kolektif kolegial. Bertujuh ini harus bersama-sama. Kalau argumennya adalah, loh saya tidak tahu Wahyu ketemu dengan siapa, itu kan urusan masing-masing. Dia juga tidak kasih tahu ke saya. Kalau argumennya seperti itu bagaimana? Ya, itu tadi internalisasi nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilu. Misalnya dari kata mandiri tadi. Mandiri itu kan turunannya banyak. Kalau misalnya kita sebenarnya di peraturan di KPP sudah dijabarkan gitu ya. Maksudnya mandiri itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun misalnya, atau bisa mereka bikin peraturan yang lebih peraturan internal gitu ya. Misalnya kalau mau bertemu dengan orang partai tidak bisa ketemunya sendiri, harus paling tidak 2 atau 3 orang sehingga ada saksi, ada yang menyaksikan gitu ya. Aturan-aturan internal itu yang mungkin selama ini tidak ada atau tidak dijalankan oleh KPU sehingga tidak bisa mengontrol yang bertuju ini gitu. Tapi kalau yang tertangkap dari apa yang disampaikan DKPP kemarin kan ini seperti seolah-olah sengaja membiarkan Wahyu Setiawan bertemu dengan pihak-pihak lain itu, sengaja membiarkan seolah-olah seperti ketua KPU dan komisioner yang lainnya itu tahu. Padahal kata ketua KPU mereka tidak tahu. Ya, jadi kan memang ada apa ya, kadang-kadang batas-batasnya ini gitu ya. Kadang kalau misalnya kita sempat ada berita yang tersebar kan ternyata malam harinya mereka bertemu gitu ya. Nah, kontrol-kontrol ini memang dari pribadinya masing-masing, tapi juga dari sistem pengendalian internalnya juga perlu ada gitu. Setidaknya sederhananya saling mengingatkan saling mengingatkan gitu ya. Karena kan mereka harusnya seminggu sekali itu ada pleno, ada ketemu. Nah, sebenarnya di sharing session itu kan bisa disampaikan gitu. Oh, ini saya ada yang kontak dari pihak ini, saya ada yang kontak ini, harusnya bagaimana? Oh, kalau mau ditemui. Itu dari Wahyunya harusnya menyampaikan. Ya, kalaupun itu tidak disampaikan, seharusnya 7 komisioner ini selalu saling mengingatkan satu sama lain. Ibu Wirdian Ningsi, saya tahu Anda ini sebetulnya satu angkatan bersama dengan salah satu tersangka Agustiani Tio Fridelina, waktu itu sama-sama di Bawaslu, terakhir menjabat 2012 ya. Tanggapan Anda terhadap penetapan Agustiani ini sebagai tersangka? Terus terang kami semua tentu prihatin ya, karena pada saat itu kita tentu sudah awal berdirinya Bawaslu, bagaimana kami mencoba untuk menjaga integritas itu, kepercayaan publik yang harus kami jaga. Walaupun kondisi sekarang Ibu Tio itu adalah bukan lagi berperan sebagai Bawaslu, beliau setelah selesai Bawaslu adalah berperan sebagai salah satu calon atau anggota partai politik yang memang 9 tahun, jadi sudah cukup lama, lebih lama daripada menjadi anggota Bawaslu itu sendiri. Sama-sama menjadi anggota Bawaslu ketika itu bersama dengan Tio ini.
seharusnya Bawaslu memahami betul bahwa peran-peran seperti ini menghubungkan atau istilahnya maklar kasus ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Seharusnya itu sudah dipahami betul. Pasti. Dan itu tidak dilakukan. Yang saya tahu selama beliau menjadi Bawaslu, kita selalu saling menjaga. Tadi seperti tadi disampaikan, ada pengawasan internal di antara kita, saling mengingatkan apabila kemudian ya kita wajar ada kedekatan dengan teman atau kedekatan dengan organisasi, itu pasti ya. Tapi kemudian bagaimana dia bisa menjaga integritas dan kemudian bagaimana teman-temannya untuk saling mengingatkan, itu yang paling penting. Oke. Sebetulnya kami mengundang Bawaslu, anggota Bawaslu periode ini untuk bergabung bersama kami di sini, tetapi tidak ada yang menyanggupi dan tidak ada yang bisa juga. Saya ingin tahu perspektif Anda sebagai mantan anggota Bawaslu. Ketika DKPP mengatakan ketua KPU dan komisioner lainnya ikut terlibat dalam arti seperti melakukan pembiaran sehingga terjadi pertemuan antara Wahyu dengan pihak-pihak lain sampai akhirnya terjadi kasus ini. Kemudian catatan kedua adalah soal notulen hasil rapat pleno penetapan calon daftar terpilih yang tidak disampaikan kepada PDI Perjuangan sehingga akhirnya timbul kasus ini. Apakah itu harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Kalau menurut saya untuk membuktikan bahwa KPU ya dalam arti teman-teman yang lain di luar dari tersangka ini seharusnya dia bisa membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Jadi saya kira ya maksud saya dia bisa langsung maka membuktikan dengan menunjukkan kenapa itu terjadi. Dugaan-dugaan yang disampaikan oleh DKPP bahwa itu tidak benar, apakah itu benar. Jadi kalau itu tidak atau dibiarkan tentu asumsi-asumsi itu makin berkembang. Jadi saya cenderung ini harus dibuktikan oleh mereka bahwa mereka sesungguhnya telah menjalankan. Oke, KPU yang harus membuktikan. Tapi peran Bawaslu di situ apakah harus menjembatani atau bagaimana? Ya, Bawaslu sebenarnya juga punya kewenangan untuk kemudian apakah ini dijadikan temuan. Ya, karena kan proses Bawaslu sendiri mempunyai kewenangan salah satunya menindaklanjuti hasil temuan. Nanti kita bahas lebih jauh ya Bu soal kewenangan ini. Kita harus sudah untuk azan maghrib terlebih dahulu untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan kembali pemirsa, kali ini sudah bergabung Mulyadi, Wakil Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Parpol Universitas Indonesia. Pak Mulyadi, selamat malam. Selamat malam Mbak Cynthia, pemirsa Metro TV yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mulyadi, DKPP juga mempermasalahkan soal tindakan KPU yang tidak mengirimkan notulensi rapat pleno untuk menjawab surat PAW dari PD Perjuangan. Apakah menurut Anda itu adalah sebuah keharusan untuk mengirimkan notulen tersebut? Dan seandainya notulen itu dikirimkan, apakah dampaknya akan berbeda dari yang terjadi hari ini? Pertama Mbak, soal notulensi itu, saya pikir itu DKPP wajar saja kalau dia kecewa. Kenapa? Karena DKPP itu tidak bisa bertindak kalau tidak ada laporan. Karena ini kan DKPP itu bertindak berdasarkan delik aduan, bukan delik umum. Jadi kalau meskipun DKPP tahu itu pelanggaran etik, dia tidak bisa melakukan tindakan. Karena itu dia menunggu laporan. Karena itu sebenarnya masalah ini masalah kecil. Kecilnya di mana? Karena tinggal menunggu Bawaslu. Jadi Bawaslu yang harus turun tangan sekarang. Karena ini pelanggaran etik. Itu sudah pasti pelanggaran etik. Jadi Bawaslu laporkan kepada DKPP agar DKPP memproses. Jadi DKPP kan wajar kecewa saja. Sama dengan publik kecewa, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Oke, jadi Anda mendorong Bawaslu untuk melapor kepada DKPP? Lah iya dong, itu tugasnya Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Nah sama dengan ini kan sebenarnya tidak terjadi kasus ini seandainya Bawaslu itu melaksanakan fungsi pengawasannya. Selama ini kan Bawaslu memang tidak jalan. Ya, Bawaslu ini kan selama ini hanya jalan fungsi penindakan, fungsi pencegahan itu tidak jalan. Ya mestinya dia harus mencium itu semua. Ya dia harus mengintip apa yang dilakukan. Karena kan ini sudah diatur dalam PKPU, sudah diatur dalam peraturan DKPP tentang larangan anggota penyelenggara pemilu bertemu dengan partai politik selain yang memang dibenarkan di dalam regulasi yang ada. Karena itu, intinya adalah Bawaslu harus sekarang bertindak. Kalau tidak, itu diambil alih oleh lembaga-lembaga pemantau yang melaporkan. Kalau tidak mau, ada lagi jalan nih. Sekalian Bawaslu-nya yang di DKPP kan.
Oke, Bawaslu harus melaporkan kepada DKPP soal dugaan komisioner KPU yang lain tidak mengirimkan notulen, kemudian juga melakukan pembiaran. Tetapi Anda melihat di sini Bawaslu juga ada kesalahan tidak, Pak? Karena pengawasannya kurang mungkin sehingga kasus ini terjadi? Ya memang. Halo? Silakan Pak Mulyadi. Kalau memang Bawaslu sebenarnya sudah cukup kuat untuk melakukan fungsi pengawasan. Karena memang selama ini kan Bawaslu abe terhadap pengawasan, pencegahan. Yang Bawaslu itu hanya kelihatannya dia bergairah kalau penindakan. Nah itulah yang menyebabkan dia sebenarnya lalai. Dia agak sedikit tidak memperhatikan proses ini. Padahal tahapan itu kan menyangkut bagian pengawasan. Baik, Saya akan ke narsum di studio lagi, Pak Mulyadi, Mbak Nisa, soal sistem pencegahan atau pengawasan internal seperti apa sih yang perlu diterapkan untuk mengantisipasi kasus serupa terjadi lagi? Ya sebenarnya kalau saya tidak salah KPU, Bawaslu dan DKPP itu punya peraturan bersama. Peraturan yang dibuat bersama-sama 3 lembaga ini untuk membreakdown ya, maksudnya yang dimaksud dengan etik itu apa saja. Misalnya tidak boleh ketemu dengan siapa gitu ya, ada jam-jamnya misalnya apakah harus di kantor, itu sebenarnya ada peraturan itu. Nah sekarang kan bagaimana itu dijalankan peraturan bersama itu. Peraturan bersama itu ya tadi itu yang teman-teman yang lain ini kan saling mengingatkan karena proses seleksi KPU Bawaslu itu kan sebenarnya ujungnya adalah fit and proper test di DPR. Orang pasti menduga supaya dipilih DPR akan ada lobby sana, lobby sini gitu ya supaya dipilih. Oke, mungkin itu dilakukan supaya terpilih menjadi anggota KPU. Tapi setelah terpilih menjadi anggota KPU, anggota Bawaslu itu kan harusnya sudah lepas. Mungkin ada kesamaan latar belakang organisasi, tapi begitu sudah terpilih menjadi penyelenggara pemilu, ya itu lepas. Nah, lepasnya itu saling mengingatkan gitu. Oh, kita sekarang sudah dalam institusi yang dalam undang-undang dikatakan bahwa lembaga ini mandiri gitu ya. Ada kata mandiri itu kan diperjuangkan gitu ya. Kata mandiri dulu sempat mau anggota KPU itu diisi orang partai, kemudian di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan MK menegaskan bahwa memang lembaga ini tidak bisa diisi oleh orang partai atau orang yang punya kepentingan dengan partai politik. Selain kita menuntut kesadaran dari masing-masing individu para penyelenggara negara ini, sistem apa sih yang bisa dibangun yang memang betul-betul tidak mengandalkan manusia, tetapi sistem yang bisa dibangun bersama agar ini tidak terjadi lagi? Ya mungkin kalau komunikasi gitu ya dari partai politik, mungkin partai politik bukan tidak boleh ketemu dengan anggota KPU, pasti mungkin ada konsultasi misalnya terkait pencalonan, terkait ya isu-isu dalam pemilu pasti akan berkonsultasi. Bagaimana kalau itu misalnya dibuat dalam satu pintu gitu ya, seperti misalnya di KPK kalau mau ketemu kan harus ke bagian hubungan masyarakatnya gitu ya, lalu bersurat secara resmi, jadi tidak langsung ke individu gitu, karena kan ini institusi, KPU ini institusi bukan orang perorangan. Baik, terakhir untuk Ibu Wirdianingsih, Anda sebagai mantan anggota Bawaslu, tadi Pak Mulyadi mengatakan ada peran Bawaslu sebetulnya di situ yang kurang dalam pengawasan, selama ini hanya bergairah kalau penindakan sehingga akhirnya ini bisa terjadi. Pesan Anda terhadap Bawaslu? Ya sebenarnya ini kan tugas Bawaslu itu mengawasi semua tahapan pemilu itu sendiri. Tidak memang kemudian menekankan mengawasi sesama penyelenggara. Karena memang penyelenggara itu juga bagian dari pemilu. Nah saya melihat sebenarnya keindependenan Bawaslu itu juga kemudian bagaimana dia bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Nah tadi seperti saya katakan bahwa kalaupun itu memang ada hal-hal yang kemudian disebut di dalam DKPP, beberapa proses yang tidak sesuai, tentu Bawaslu bisa mencoba untuk kemudian menindaklanjuti apakah hal-hal tersebut memang terbukti atau tidak. Karena untuk melaporkan ke DKPP kan tidak serta-merta semua segala sesuatu dilaporkan. Dan DKPP tentu tidak akan kemudian menyidangkan demikian saja tanpa ada bukti. Nah proses ini juga tentu bisa dilakukan oleh Bawaslu. Kalau itu betul ada temuan tentu bisa dilakukan, diproses lagi menjadi laporan. Kalau tadi itu berkaitan dengan etik. Tadi menangkap bahwa sebetulnya tugas untuk mengawasi KPU itu bukan tugasnya Bawaslu. Apakah seperti itu yang Anda katakan? Sebenarnya karena kan selalu orang begini mengatakan dari dulu itu ya antara KPU dan Bawaslu dianggap adalah seperti Tom and Jerry ya, tapi sebenarnya tidak diperuntukkan seperti itu. KPU dan Bawaslu adalah sama mitra penyelenggara pemilu, itu undang-undang sudah mengatakan demikian. Singkat kalau begitu yang mengawasi keduanya siapa?
Iya, kalau menurut saya itu kan DKPP adalah untuk kemudian mengingatkan dan masyarakat inilah yang kemudian kalau melihat ada ketidakjelasan, ada permasalahan di jajaran lembaga KPU atau Bawaslu, masyarakat bisa melaporkan. Bukan berarti kemudian Bawaslu juga tidak mengawasi, tapi saya melihat ketika Bawaslu melihat KPU tidak menjalankan tugas dan kewenangannya, tentu Bawaslu bisa kemudian mengingatkan atau melaporkan. Jadi bukan personalnya yang diawasi, tapi adalah tugas kewenangan yang harus dijalankan sesuai undang-undang. Terima kasih Ibu Wiryaningsih dan juga Mbak Koirunisa Agustiati dan juga Pak Mulyadi telah bergabung bersama kami.